saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik Pak, baik. Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat, Pak. Masih semangat ya? Semangat dong. Masih Semangat. semangat, Pak. Semangat, Semangat. Alhamdulillah masih semangat semua. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan lancar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan nanti dipimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Nani. Nah, sama-sama. Kalau saya lihat di peserta hari ini ada 20 siswa. Itu artinya siswa sekarang ini untuk hari ini masuk semua ya? Ya, Pak. Masuk semua. Ya, Pak. Alhamdulillah sehat semua, masuk semua. Pada pertemuan kali ini kita bersama-sama akan belajar cara menulis paragraf argumentasi. Sebelum kita mulai pelajaran ini, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar materi apa? Ada yang masih ingat mungkin? Apa ya? Belajar tentang pengertian, Pak. Pengertian argumentasi. Ya, bagus. Struktur, Pak. Struktur teks argumentasi, Pak. Sebelumnya kita belajar pengertian dan struktur argumentasi. Setelah itu apa lagi? Setelah itu ada Ada tujuan dan langkah-langkah Langkah menulis argumentasi. Langkah-langkah menulis argumen. Betul. Siti Rosifah kayaknya semangat hari ini. Ya. Saya nggak tahu, Pak. Kemarin saya nggak masuk. Oh, nggak masuk. Oh iya, kemarin Nur Faisal nggak masuk. Pantesan tadi agak putus ininya. Nah, setelah kita tahu pengertian, tujuan, struktur, dan langkah-langkah menulis argumentasi, sekarang kita mempraktekkan yaitu menulis teks argumentasi. Nah, mungkin begini, ada yang tahu langkah-langkah menulis argumentasi? Belum. menentukan tema, Pak. Menentukan tema dari topik, Pak. Judul. Pertama, menentukan tema. Bisa juga tema itu dijadikan judul atau topik sama. Yang kedua adalah Menyusun kerangka karangan, Pak. setelah kita mendapatkan tema, kita yaitu menyusun kerangka karangan. Seperti itu. Terus berikutnya setelah kerangka karangan ada, oh iya, ada yang tahu kerangka karangan itu apa? Kerangka. Mungkin ada yang tahu apa karangan? Belum, Pak. Tidak tahu. Pak, Belum saya tahu. boleh Belum dijawab? tahu. Kalau misalnya saya tanyakan lagi, mungkin anak-anak tahu kerangka manusia itu apa? Oh, Pak. Tulang. Iya, Pak. Rangka manusia itu tulang, Pak. Nah, benar sekali. Itu berarti kerangka itu untuk menopang tubuh. Kalau di karangan berarti kerangka itu adalah kerangka untuk menopang karangan itu sendiri, yaitu artinya poin dari karangan itu, poin-poinnya. Nah, setelah kita dapat kerangka, kita mengembangkan kerangka karangan menjadi teks argumentasi. Berikutnya langsung kita penyuntingan, yaitu anak-anak ya. Nah, mungkin Bapak akan menampilkan gambar terlebih dahulu. Ya ini ya, ini. Mungkin ada yang bisa berpendapat tentang gambar ini, anak-anak? Siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Pelanggaran lalu lintas, Pak. Pelanggaran lalu lintas, Pak. Nah, benar sekali, pelanggaran lalu lintas. Monoton Yang ya. 3. Tidak pakai Yang helm, 3, Tidak Pak. pakai helm, Pak. Tidak pakai helm. Pelanggaran lalu lintas. Ya,
mohon maaf. Anak-anak di bawah umur, Pak. Tidak Ya, pakai mohon maaf, sepatu, ya, Pak. tidak pakai Jelas sepatu, Pak. dengarnya. Saya minta Saiful Fakih raise hand ini. Silakan Pak Saiful Fakih. Tadi saya nggak dengar ini. Karena banyak yang bicara. Itu sepertinya Iya, betul. gambar sekumpulan remaja yang melanggar lalu lintas, Pak. Itu. Nah, Ya, betul. sejumlah remaja yang melanggar lalu Lalu lintas. lintas, Pak. Ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau berpendapat tentang gambar ini? Siapa ya? Pak, saya Pak Ervan, Pak Namanya Ervan, saya, Pak. Oh iya, Ervan. oh iya ini yang tunjuk Ya, tangan Budian. duluan ya. Bu Budian, Budian ini, Budian. Dian. Oh, Silakan. Budian. Boncengan 3, Pak. Itu mungkin mau melihat klub bola. Oh iya kayaknya ada gambar sepak bola ya. Nah, yang terakhir mungkin saya minta sebelum ini mungkin lebih diperjelas. Ervan ini sudah resen ini, silakan Ervan. Nah, terima kasih Pak atas kesempatan. Kalau saya amati, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja itu tidak hanya berupa mereka tidak pakai helm, tapi mereka juga tidak pakai sepatu. Karena apa? Peraturan pemerintah yang terbaru, naik motor itu harus pakai sepatu, Pak. Seperti itu, Pak, pendapat saya. Nah, benar sekali. Terima kasih anak-anak sudah memberikan pendapat. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini, yaitu kita memberikan pendapat tentang suatu fenomena yang akan dijadikan pasar argumentasi. Jadi seperti ini. Untuk berikutnya anak-anak, Bapak kan sudah memberikan LKPD di link WhatsApp yang isinya di sini ada anak-anak bisa memilih tema. Di sini ada tema tentang tumpukan sampah. Yang kedua, kebakaran hutan. Terus berikutnya anak-anak di sini ada sekumpulan anak-anak yang ketagihan masih kecil, ketagihan HP atau main game online. Terus berikutnya di sini banyak remaja atau anak-anak yang merokok. Nah, ini anak-anak menurut di tema ini di sini ada 4 tema. Anak-anak bisa mengembangkan atau berpendapat tentang suatu tema ini, berpendapat, berargumentasi dan berikan penguatan atau alasan yang tepat di sini anak-anak. Gini, mungkin ada pertanyaan tentang tema ini. Oh ya, Saiful Fakih silakan. Berhasil ini. Apa boleh memilih tema lain ya, Pak, selain gambar itu, Pak? Oh, tema lain selain gambar yang Bapak tampilkan ini? Iya. Oh, silahkan. Oh ya, silahkan. Anak-anak saya beri kebebasan untuk memilih tema. Boleh ngambil yang Bapak tampilkan ini, atau boleh mengambil tema yang menurut anak-anak menarik. Jadi seperti itu. Paham Saiful Fakih dan yang lain? Ada lagi, Pak. Pak? Insya Allah, Pak. Paham. Pak. Nah, sekarang Bapak lanjut ke LKPD yang sudah Bapak share di link di grup WA. Nah, ini anak-anak pilih 2 fenomena, tentukan temanya, terus penjelasan fenomena, pendapatnya, terus argumen anak-anak seperti apa, terus referensi sebagai penguatan. Mungkin pendapat ahli, mungkin satu penelitian apa, itu namanya referensi fenomena. Nah, di sini ada 2 fenomena, silakan anak-anak pilih tema apa, 2 tema, silakan pilih, dikerjakan ini. Sebelum anak-anak ngerjakan, apakah ada pertanyaan tentang ini? Oh ya, silakan yang mau bertanya, silakan, ayo. Apa bedanya Mas Saiful. pendapat dengan argumen, Pak? Bedanya pendapat dengan argumen. Pendapat Dengan argumen, Pak. dengan argumen. Ya, Saiful Fakih. Tolong kalau misalnya bicara didekatkan dengan mic-nya ya, biar saya dengar jelas. Ya, Pak, siap. Ya, ini Saiful Fakih bertanya, apa beda pendapat dengan argumen? Mungkin ada yang mau jawab sebelum Bapak jawab langsung ini, mungkin ada yang menjawab pertanyaan dari Saiful Fakih. Ervan, Pak, mau jawab boleh? Oh, silakan Ervan, silakan. Oke, Pak. Bedanya menurut saya, pendapat itu adalah opini yang diungkapkan seseorang ketika dia melihat sesuatu. Ya.
itu pendapat, Pak, opini seseorang. Tapi Itu kalau pendapat, argumentasi, argumentasi itu adalah alasan mengapa seseorang mengungkapkan pendapat itu. Alasannya apa? Alasan ini nanti berupa argumen yang diperkuat dengan fakta-fakta atau data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Artinya argumen di sini adalah hal yang mendukung pendapat yang kita ungkapkan. Seperti itu, Pak, kalau menurut saya. Oh ya, benar sekali. Jadi apa yang disampaikan Bapak Saiful, yang pertanyaan dari Saiful, mungkin bisa mendengarkan dari penjelasan dari Eva. Jadi begini ya, jadi pendapat didasarkan, ini pendapat itu didasarkan pada perasaan si orang yang berpendapat atau pikiran sendiri, pikiran dari orang yang berpendapat, atau bersifat subjektif, yaitu menurut pandangan orang yang berpendapat itu namanya, atau opini lah secara singkatnya, itu namanya pendapat. Sedangkan argumen didasarkan pada fakta atau yang kuat. Jadi kalau kita berpendapat biar tidak hoax atau hoax kata sekarang, itu kita harus menyatakan argumen biar pendapat kita kuat. Nah, sekarang anak-anak sudah saya bagi kelompok. Silakan anak-anak bisa breakout room. Di situ anak-anak bisa masuk ke kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk memperdalam 2 tema itu. Silakan anak-anak masuk ke breakout room sesuai kelompoknya. Siapa? Ya, terima kasih. Kelompok 1 kayaknya ini kerjanya belum menghasilkan apa-apa nih kelompok 1 ini. Kelompoknya Evan ini kayaknya belum kerjakan ini. Silahkan. Pak, kami masih diskusi, Pak. Tunggu sebentar. Ya. Terus untuk Saiful, kelompoknya Pak Saiful dan Danis ini sudah bagus, sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Ya, untuk kelompok lain silahkan dikerjakan. Oh ya, anak-anak, ini sekarang waktu sudah selesai selama 10 menit. Jadi itu ya anak-anak ya. Silakan sekarang saya minta anak-anak mempresentasikan hasil kerjanya. Sudah selesai semua anak-anak? Atau ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah selesai semua ya? Ya, kalau misalnya ada yang belum, nanti kita perbaiki bersama-sama. Nah, sekarang saya minta kelompok 1, yaitu Bapak Irfan, untuk menampilkan presentasinya. Oh ya, bagus. Ini kelompok 1 ini sudah ada di sini menampilkan tentang sampah ya. Di sini menampilkan tentang tumpukan sampah. Ya, di sini sudah ada, argumennya sudah ada, punya satu, referensi fenomena juga ada. Terus sementara fenomena yang kedua yang diangkat adalah bahaya merokok. Ini sudah bagus semua. Nah, anak-anak untuk selanjutnya Bapak minta begini. Ini secara mandiri ya anak-anak ya. Waktu pelajaran Bapak tinggal kurang 30 menit lagi. Silakan anak-anak sekarang bisa keluar dari Zoom. Anak-anak bisa keluar dari Zoom. Silakan secara mandiri anak-anak pilih satu tema. Pilih satu tema yang nantinya akan dibuat tes argumentasi. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk hasilnya anak-anak bisa masukkan atau bisa kirim lewat WA. Anak-anak paham anak? Paham, Pak. Jadi 2 tema yang dipilih itu anak-anak pilih satu tema untuk dijadikan paragraf argumentasi. Jadi seperti itu hasilnya anak-anak bisa kirim lewat grup WA. Nah, demikian anak-anak. Untuk pertemuan minggu depan, yaitu kita mengembangkan paragraf argumentasi. Jadi seperti itu ya. Jadi
setiap siswa pertemuan depan itu mempresentasikan dan yang lain memberikan pendapat. Itu anak-anak ya, untuk pertemuan depan. Paham anak-anak? Ya, Untuk Pak. pertemuan depan yaitu kita mempresentasikan dari pekerjaan, yaitu membuat teks argumentasi. Karena ini sudah biar anak-anak punya banyak waktu untuk mengerjakan, silakan keluar. Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Nah, 1000. Bu, mana Bu ribut ini? Mungkin bisa ada yang observasi dulu. Langsung tanpa berita apa-apa? Ya. Langsung saja. Ya, terima kasih. Dari terteaching Pak Jamal tadi, yang bisa saya observasi adalah secara keseluruhan terteaching yang dilakukan Pak Jamal itu sudah baik menurut saya. Baiknya terletak di beliau mampu menghidupkan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian pemilihan media ajar yang digunakan oleh Pak Jamal juga cukup menarik, sehingga rasa ingin tahu siswa, rasa penasaran siswa, dan keinginan untuk menjawab siswa itu meningkat, bahkan sampai berlomba-lomba ingin menjawab. Hanya saja Pak Jamal belum memberikan ketentuan dalam menjawab. Contoh saja, silakan jawab pertanyaan Bapak dengan mengacungkan tangan, mungkin seperti itu. Jadi tidak rebutan, tidak gaduh dalam kelas tersebut. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal sudah bagus. Waktunya tadi juga sudah bagus pengaturannya, terutama dari segi inovasinya tadi ya, inovasi di awal itu bagus ditayangkan video yang kontekstual, itu maksudnya kontekstual itu sesuai dengan konteks yang ada gitu ya. Jadi videonya diamati, kemudian diberikan pertanyaan. Yang pertanyaannya juga membuat anak-anak itu lebih mengembangkan kemampuan untuk mencermati, kemampuan untuk mengapresiasi gambar itu ya. Hanya saja tadi sebenarnya tidak perlu dijelaskan dulu oleh Pak Jamal, maksudnya disinggung ini gambar apa. Nah, ini lebih memacu anak lagi melakukan interpretasi, itu gambar apa gitu. Tadi di awal kan ada yang sudah disebutkan Pak ya, jadi ini ya, gambar anak sedang apa, itu malah sebenarnya tidak perlu, biar mereka itu lebih betul-betul mengamati, melakukan eksplorasi gitu ya, menurut dia apa gitu. Nggak apa-apa misalnya bervariasi jawabannya, tidak apa-apa, karena memang kita memberikan keleluasaan kepada anak untuk melakukan penafsiran itu, menginterpretasi apa menurut dia. Nah itu. Terus untuk tayangan yang ketika mengeksplorasi tadi ya, tayangan ini sebetulnya bagus tadi gambarnya, hanya bisa digali lagi sebenarnya Pak ya. Terus digali itu untuk Pak muridnya Pak siapa tadi, ada satu yang memberikan, ini sebetulnya pelanggarannya banyak, ini kan banyak pelanggarannya ya. Nah ini terus digali itu ya, sehingga nanti mungkin dia akan tahu apa saja yang langgar ini. Sudah berboncengan 3 tanpa helm, ada yang tadi menyebut tidak bersepatu gitu ya. Nah, ini kalau tidak bersepatu nanti menarik ke arah hukum ya, peraturan itu mungkin peraturan tertulisnya tidak, sehingga nanti akan banyak informasi ya. Yang jelas ini kan usia berapa, ini kelas SMP apa SMA itu ya, ini kan dari situ saja sudah melanggar ya. Berboncengan 2 gitu ya, tidak pakai helm,
Nah, ini yang dilingkari kan hanya helmnya saja ilmu kita ya. Tidak. Nah, itu usianya berapa, sudah boleh atau belum naik atau mengendarai motor. Nah, ini gali sebanyak-banyaknya dari pendapat siswa. Nah, kemudian giring ke arah apa? Tadi untuk ini gambar apa? Dari situ bahwa untuk memberikan satu pendapat memang harus ada fenomena atau fakta yang dikomentari itu ya. Itu bagus. Terus tayangan berikutnya tadi juga bagus. Kemudian tadi kalau ada yang menyampaikan, oh ini ditentukan. Nah, sebenarnya kalau memang guru menyajikan banyak gambar itu boleh, tidak harus ditentukan ya. Tidak harus ditentukan satu, itu boleh guru memberikan keleluasaan pada siswa milih tema. Memang kalau ada empat ya Pak ini tadi tayangannya. Ada 4, ini 2. 4 atau 3? 4. Nah, 4 ya. Nah, itu boleh misalnya ada yang mengapa kok boleh gitu ya? Karena coba misalnya yang tadi ditentukan kan sampah. Nah, belum tentu siswa itu punya pemahaman yang sama tentang sampah. Maksudnya dia tidak akan mengalami kesulitan memberikan satu argumen nantinya mengapa ini sampah itu menumpuk begitu, dia akan memberikan pendapatnya dari mana. Bisa juga karena yang dikuasai itu tentang apa ini, kebakaran hutan misalnya. Yang jelas kan kita hanya mengajak anak untuk belajar berpendapat dan memberikan satu argumen gitu ya, memberikan argumennya. Nah, kalau dia tidak menguasai permasalahannya, pasti kesulitan atau tidak memberikan argumen. Kesulitan ya. Nah, itu meskipun nanti anak diarahkan untuk mencari literatur agar argumen yang diberikan itu memang ada argumen secara apa ini, ilmiah, ada argumen secara objektif berdasarkan fakta gitu ya, berdasarkan fakta. Makanya ini ada LKPD yang harus dikerjakan siswa, ini diberikan apa ini? Ini apa Pak, kecil sekali. Ini bisa milih Bu fenomena 1, ya. fenomena 2. Jadi penjelasan fenomena, ada fenomenanya itu bagus, bagaimana pendapatnya, bagaimana argumennya. Nah, ini argumen itu bisa juga ditambah Pak, ini tidak hanya pendapat, argumen, nanti bisa dirangkai karena tadi kan tujuannya menulis apa tadi? Argumentasi. Teks argumentasi. Ini pemandunya. Setelah ini bisa dilanjutkan untuk apa? Merangkai. Ya, tidak dipilah-pilah begini. Merangkaikan dalam bentuk teks ya itu. Jadi ini pemandunya seperti ini. Ini membimbing siswa dengan cara berproses gitu. Ya, seperti ini yang harus dilakukan. Saya pikir bagus, waktunya juga sudah pas ini ya. Nah, ini saya tidak tahu Pak Anto mungkin dapat giliran berikutnya saja. Itu beri aplaus dulu untuk Pak Jamal ya. Terima kasih Bu. Silakan. Ya.